Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 1 April 2020. Kita akan belajar tentang PB2. Sebelum pembelajaran, Ustazah harap sampean tetap membaca Yasin, membaca doa, membaca surat pendek, dan membaca surat Maryam sebelum pembelajaran. Jadi di pause dulu, terus berdoa, setelah itu baru dilanjutkan. Saya ganti baju ya, kerudungnya aja yang sama. Terus tolong untuk kehadiran kamu tulis komen di bawah, jadi saya tahu siapa aja yang sudah nonton video ini. Seperti itu. PB2 halaman 104 di buku tema. Pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah mempelajari air bersih itu ciri-cirinya seperti apa sih, mulai dari ciri fisik, terus ada 3 lagi, ada ciri mikroorganismenya apa, terus habis itu ciri kimiawinya seperti apa, syarat-syaratnya maksudnya. Nah, pada PB2 kita akan mempelajari kalau misalnya kita menggunakan air yang tidak bersih, itu akan terjadi apa? Nah, pada halaman 104 kamu akan dibuka dengan pertanyaan 1. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang bercampur minyak atau tercampur minyak? Coba apa? Ya, pastinya nggak bersih ya. 2. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Seperti kemarin misalnya kamu main di kali, terus sampean ngelak, habis itu atau haus, terus habis itu sampean ambil air di kali itu lalu diminum. Apa yang akan terjadi? Apalagi kalau misalnya airnya keruh ya. Kecuali kalau orang zaman dulu, karena zat mineral yang ada di air orang zaman dulu di sungai zaman dulu sama zaman sekarang kan berbeda. Kalau sekarang sudah banyak yang tercemar. Yang keempat, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Jadi banyak sekali pabrik industri yang membuang limbah. Limbah itu maksudnya sisa dari sisa residu atau sampah dari hasil pabriknya itu ke sungai dengan tidak bertanggung jawab. Itu mencemari sungai. Yang keempat adalah apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas. Jadi kalau misalnya sampean sudah menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampean akan bisa menyimpulkan, oh, apa yang akan terjadi kalau misalnya kita menggunakan air yang tidak sesuai dengan syarat yang kita pelajari di pembelajaran 1. Itu kamu bisa diskusikan sama adikmu, orang tuamu, dan pokoknya orang lain yang ada di rumah sampean. Kalau misalnya nggak ada orang, yang kamu diskusikan dengan dirimu sendiri. Oke, di halaman 105 ada narasi yang berjudul Hari Air Sedunia. Itu sama dengan halaman 58 di buku pembelajaran, di buku pendalaman. Hari Air Sedunia, saya bacakan paragraf 1. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Jadi seminggu yang laluan ya. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Jadi sebenarnya jumlah air di dunia ini dari zaman dahulu kala sampai sekarang, konon kabarnya itu sebenarnya jumlahnya sama. Cuma yang membedakan adalah air yang bersih semakin sedikit dan air yang kotor semakin banyak. Meskipun jumlah air kalau di total sama, tapi jumlah air yang bersih itu semakin sedikit. Nah, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Jadi banyak orang yang mengambil air tanah, kayak kita gali sumur, tapi tidak membuat sumur resapan. Misalnya sampean bikin rumah, terus depan rumahnya itu dicor. Jadi kan air hujan tidak bisa masuk ke tanah, langsung mengalir ke got, dari got langsung ke sungai. Jadi tidak meresap ke tanahnya sampean. Sementara setiap hari sampean mengambil air di sumur yang berasal dari tanah. Jadi air yang dipakai tidak dikembalikan lagi ke situ. Itu yang membuat cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah, seperti yang saya paparkan barusan. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, ke solokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Nah, seperti yang tadi. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air
di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Nah, selain banyak tanah yang dicor atau ditutupi sehingga air tidak menyerap, selain itu juga makin sedikitnya pohon yang dapat meresap air hujan itu. Jadi kalau misalnya ada pohon seperti yang sudah pernah saya gambarkan di tema-tema sebelumnya, pohonnya itu akarnya menyerap air hujan. Sama si akarnya itu kalau tidak dibawa ke badannya dia, ke badannya si pohon dipakai, maka sama si akar akan dialirkan ke bawah tanah menjadi air tanah. Nah, kalau misalnya pohonnya habis, tidak ada akarnya, maka airnya akan langsung terbuang ke sungai. Jadi tidak bisa masuk ke dalam tanah, nanti sumur kita kering. Paragraf selanjutnya di halaman 106. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang sudah membuat mekanisme yang sangat sempurna untuk kehidupan kita. Air bisa didaur ulang, maksudnya ada daur air yang secara otomatis dilakukan oleh alam kita, lingkungan kita. Tapi kenapa kok bisa kekurangan air? Ya karena ulah kita sendiri. Air yang harusnya masuk ke tanah kita habiskan dan tidak dikembalikan kembali. Nah, kalau misalnya itu terus berlangsung, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah lama-lama sumber mata airnya berkurang dan kita jadi kekurangan air. Dan kalau misalnya airnya kurang, itu akan mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan kita, mulai dari kehidupan kita pribadi, tanaman, perekonomian, hewan, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. Jadi kalau misalnya mandi, jangan jebur airnya habis. Dihemat, meskipun air itu bisa terdaur secara alami, tapi ini kucing. Tapi kita harus hemat agar persediaan air bersih tetap terjaga persediaannya. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air supaya terserap ke dalam tanah. Maaf, ada kucing. Nah, lubang resapan sampean bisa searching di YouTube. Seperti apa sih lubang resapan? Itu ada tahapan-tahapannya, bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya sangat mudah membuatnya kalau misalnya mau, ada keinginan dalam hati. Itu bisa kalian searching di YouTube atau di Google. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Jadi jenis pohonnya pohon yang besar ya, yang akarnya bisa sampai ke dalam tanah. Kalau misalnya nanamnya rumput atau nanamnya ilalang ya, akarnya nggak bisa jauh ke dalam tanah dan resapannya tidak terlalu banyak. Nah, di halaman 106 Di halaman 106 sampean jawab itu untuk mengukur apakah sampean sudah paham dengan penjelasan paragraf yang tadi Ustazah bacakan. Selanjutnya di halaman 107 kita ada cerita nih. Ceritanya tentang kakek bangau yang baik hati. Jadi si kakek bangau ini ketemu sama si ketam. Ketam itu kayak kepiting gitu loh. Yuyu ketemu sama ketam dan siapa namanya itu? Katak. Jadi mereka kan hidupnya di sawah. Ternyata sawahnya itu kekeringan. Nah, si kakek bangau itu melihat mereka dan mereka minta tolong sama kakek bangau. Akhirnya kakek bangau terbang lalu mencari tempat yang ada airnya untuk si ketam sama si kakek itu. Akhirnya setelah ketemu, si kakek itu membawa ketam sama katak itu berpindah tempat. Akhirnya mereka tidak kekeringan lagi. Nah, cerita itu cerita yang seperti itu bisa sampean baca di banyak referensi. Nah, kisah itu, cerita itu mengingatkan kita kepada
gambar bercerita di tema yang sebelum-sebelumnya. Di halaman 108 itu ada lagi gambar bercerita. Nanti sampean baca di halaman 108 ada ikan dan Kak Diko. Jadi baca dulu. Sudah belum? Sudah. Selanjutnya kan karena itu sudah kita pelajari, jadi saya skip aja ya. Kamu sudah tahu gambar bercerita itu seperti apa. Nah, tugasnya adalah sampean membuat gambar bercerita seperti ini. Ini yang di halaman 108, 4 aja gambarnya. Jadi buku gambarnya sampean dibagi menjadi 4 kolom, 4 kotak. Setelah 4 kotak itu sampean membuat membuat gambar bercerita dengan tema. Kalau di sini kan temanya ditentukan 3, tapi menilik dari peristiwa yang sedang terjadi saat ini adalah temanya adalah air bersih untuk menghindari virus corona. Sekali lagi, air bersih untuk menghindari virus corona. Jadi, bagaimana sampean menggunakan air agar tidak terkena virus itu? Contohnya misalnya sampean cuci tangan yang bersih, terus habis itu sampean mandi yang bersih. Misal ceritanya gini, misal suatu hari Mas Yoga pulang dari luar rumah karena banyak virus corona yang sedang menjangkiti penduduk. Maka ketika masuk rumah, Mas Yoga apa yang dilakukan pertama kali? Dia mencuci tangannya di halaman rumah, di pancuran halaman rumah. Setelah itu Mas Yoga melepas baju dan yang dipakai. Setelah itu dia mandi. Habis mandi, bersih, gosok gigi, berwudu dan lain sebagainya. Lalu Mas Yoga baru bersalaman dengan keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain, ibunya, bapaknya. Nah, seperti itu. Itu contoh alur ceritanya. Jadi saya ulangi lagi, tugasnya hari ini adalah membuat gambar bercerita dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi. Oh iya, tadi siapa yang sudah sholat duha? Sudah? Semoga kita istiqomah dalam sholat duha. Selain membuat gambar bercerita, jangan lupa dikerjakan buku pendalamannya halaman 58 sampai halaman 61. Sudah saya lihat sepertinya sampean bisa mengerjakannya, tidak ada pertanyaan yang sulit. Oke, ini sudah 12 menit. Semoga penjelasan yang tadi dapat memberi sampean pemahaman, membantu sampean untuk memahami. Selanjutnya, kalau sudah melihat, menonton, mendengarkan video ini, sampean bisa komen di YouTube ini ya, di video yang ini ya. Jadi saya tahu siapa aja yang sudah menonton. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah, dan semoga peristiwa ini segera berlalu, jadi kita bisa segera bertemu di kelas. Oke? Setelah itu sudah ya, saya akhiri. Jangan lupa sholat, berdoa, membaca Al-Quran. Jangan kebanyakan main. Tetap stay at home, di rumah aja. Belajar, membaca, lakukan apapun hobinya kamu yang baik, yang positif ya. Misalnya sampean suka menggambar, membuat cerita. Kalau kayak Mbak Fasya membuat video YouTube-nya, membuat kreasi apapun, kamu bisa lakukan di rumah. Tetap produktif, jangan gelimpang-gelimpung kayak kucingnya saya yang barusan. Jadi kita harus produktif, oke? Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.